bakana maya na namase. Yara la bakana maya la bashana. Yara la bakara maya namaya la maya Yesus. Kami sembah Allah yang kami puja, Bapa yang bertahta di atas pujian umatnya. Oh, kami memuliakan-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Syarabakarabaya ralalabakana maya. Bersyukur, terima kasih. Rabakarabaya rabakana. Haleluya, haleluya. Shanda barala bayara la bakana mo. Shanda rabakana maya la bayara. Mengalir kasih setiamu Tuhan, mengalir kebaikan-Mu bagi kami. Kami mengasihi Engkau, kami mau jadi seperti-Mu, menyenangkan Bapa di surga. Oh Yesus, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ikarabayara lalabakatakanamu, Iara lalabayara lalabasandana mayana namu. Ibikiara bakatakana baba barikatakana baba bari. Ikara baba kana mama babari dibikiara lalabasanda. Haleluya, ralabakana mayara lalalabashana. Iara bakana maraya basanda namo. Iara lalabayana makana lalalabara lalalabakana mayara lababa. Hanya Engkau yang kami sanjung. Terpujilah nama-Mu Tuhan, besar kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mau bersama-sama menyembah-Mu. Kami mau bersama-sama meninggikan Engkau, dan kami mau belajar akan firman. Kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Kami bawa hati kami, penyembahan kami. Kami mau mengikut Engkau. Kami merelakan semua, sebab kami tahu hanya itu yang menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Berkati morning prayer kami pagi hari ini, di dalam nama Yesus. Berkati sinyal setiap kami Tuhan, biar tidak ada gangguan. Tuhan berkati, di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini
karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku,
penyembahanku. Ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, kami mau mengikut Engkau seumur hidup, menjadi kesukaan hati kami mengikutmu. Yesus, kami mau melepas segala sesuatu mengikutmu, melepas semua kedagingan kami, melepas semua kenyamanan kami mengikutmu, menjadi muridmu. Oh, 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 kami bawa hati kami menyembahmu, kami bawa hidup kami memuliakanmu. Biar kami semakin berkurang, Engkau semakin bertambah. Sebab kami sadar ini semua anugerah-Mu, hanya karunia-Mu. Oh, bukan karena kekuatan kami, namun karena Roh-Mu. Yesus, mengiringmu itu kekuatan hidup kami. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu mampu jadikan kami murid-Mu. Yesus, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Haleluya. Oh, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku.
bertambah mengikuti Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku murid yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh haleluya. Terima kasih. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, amin. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, amin, ku persembahkan kepada-Mu, Yesusku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu dan kita perlu mengenal Tuhan kita. Dia tidak melihat seberapa yang kita mampu. Kadang-kadang sekalipun kita memiliki harta kekayaan, tetapi kita kadang-kadang sulit untuk memberi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak melihat jumlahnya anakku, tetapi aku melihat hatimu yang memberi dengan tulus dan sukacita. Kita memberi waktu kita, kita memberi tenaga kita, kita memberi jam-jam kita untuk Tuhan. Bahkan kelemahan sekalipun yang hanya kita miliki dan kita persembahkan untuk Tuhan. Sebab Dia melihat hati, Dia tidak melihat rupa. Dia Tuhan yang mampu menilik kedalaman hati kita. Hanya Dia Tuhan yang mampu melihat jauh ke dalam lubuk hati kita. Kalau engkau hanya ada memiliki kelemahanmu hari ini, mari persembahkan itu kepada Tuhan. Kalau engkau hanya memiliki yang terbatas, mari persembahkan dengan hatimu kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini kelemahanku, ini pergumulanku, aku persembahkan kepadamu. Katakan seperti itu kepada Tuhan.
Sebab dalam pengiringan kita akan Yesus, yang Dia nantikan adalah hati kita, seluruh hati kita. Biarlah kita menjadi hamba yang setia di mata Tuhan. Dia begitu baik. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, benar Tuhan, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Pagi hari ini hanya air mata yang dapat kami berikan kepadamu, Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau sama-sama belajar akan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14. Bisa minum. Haleluya. Ayat yang ke-25. Lukas pasal 14 ayat yang ke-25. Sekali lagi Lukas 14 ayat yang ke-25. Lukas 14 ayat yang ke-25. Jangan salah dengar ya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Itu perikopnya. Ya.
Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, di sini ya ceritanya pada waktu itu Yesus sedang berkeliling, dan pada waktu itu memang ada banyak orang yang mengelilingi Yesus, dan Yesus berkata kepada mereka, ya, kasih. Kalau orang ingin mengikut Yesus tetapi tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan sebagainya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita perlu mengerti pada waktu itu ya, karakter orang ketika berbicara memang terkesan sarkasme gitu ya, waktu zamannya Yesus itu, karena dia harus menghadapi serigala berbulu domba atau ahli Taurat pada waktu itu. Jadi perkataan Yesus kadang ekstrim, Bapak Ibu Saudara. Nah, namun di sini bukan berarti membenci itu ya kita harus benar-benar membenci. Maksud Yesus adalah kita bisa benar-benar melepas, ya, melepas. Nah, di sini jangan salah pengertian. Ya, ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ingat baik-baik, sebelum Yesus disalib, Yesus sudah berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat 30, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam itu juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ayat 35 terakhir, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Nah, kita melihat di sini bagaimana Yesus dengan tegas mengungkapkan kalau kita mau atau orang mau mengikut Yesus, orang itu intinya adalah harus berani melepaskan haknya, melepaskan zona kenyamanannya, melepaskan apa yang dia cinta-cintai di dalam hidupnya, apalagi secara kedagingan. Bapak Ibu Saudara, ya, mengikut Yesus tidak bisa dibarengi dengan mengikut Mamon.
Mencintai Yesus tidak bisa dibarengi dengan mencintai Mamon. Mamon itu berbicara harta kekayaan yang Anda cari-cari terus, ya. Anda tidak bisa mencintai hartamu, tidak bisa mencintai uangmu, tidak bisa mencintai barang-barangmu, tidak bisa mencintai hobimu, tidak bisa mencintai apapun yang terlalu bagaimana melampaui Tuhan. Karena itu tidak berkenan. Engkau harus betul-betul mencintai Tuhan lebih dari apapun. Ketika kita ini mencintai Tuhan, ya, kita juga harus membuktikan, ya, kita mencintai Tuhan nggak bisa hanya di mulut saja. Mungkin seorang cowok bisa untuk menggombali, ya, wanita. Bisa, ya. Dia bilang, "Oh, hatiku mencintaimu." Tetapi ternyata hanya di mulut saja. Namun tidak dengan Tuhan. Karena Tuhan yang mampu melihat jauh ke dalam hati kita. Manusia pasti melihat rupa. Karena manusia tidak ada yang mampu melihat jauh kedalaman hati seseorang. Hanya Tuhan yang mampu melihat hati. Seperti apa? Ketika Daud bersorak-sorai bagi Tuhan, Daud sampai membuka baju dan membuka celananya. Ya. Dia sampai membuka baju dan membuka celananya, menari-nari buat Tuhan. Dalam terjemahan aslinya sampai dikatakan telanjang. Nah, tetapi ya, maksudnya adalah bukan telanjang badan. Ya. Daud juga masih normal, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia itu bahasa aslinya hanya menanggalkan baju dan celananya. Ya, dan dia menari-nari. Tetapi tetap orang bilang dia telanjang. Nah, begitu. Ya. Nah, dia sampai melepaskan bajunya, melepaskan celananya. Kenapa? Karena dia tahu di hadapan Tuhan dia bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah hamba. Dia benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tahu ketika dia lahir dia dengan telanjang. Dan nanti ketika dia mati, Raja Daud tahu, ya, dia tidak akan membawa apa-apa. Tetapi istrinya malah mengolok-olok Daud. Ya, mengolok-olok Daud. Istrinya, ya, mengejek, menghina Daud. Apa kamu nih? Apa ikam? Ya, sampai begitu-gitunya memuji Tuhan. Ya kan? Sampai sebegitu-gitunya. Nah, kita lihat di sini siapa yang dimuliakan? Allah Bapa. Ketika Daud memuji-muji Tuhan. Amin. Ya, ketika tabut Allah itu dibawa ke Israel, dia memuji, dia menari buat Tuhan. Tetapi istrinya mengolok-olok dia. Nah, di sini siapa yang dapat melihat hati? Hanya Tuhan. Amin. Ya, hanya Tuhan yang bisa melihat hati kita. Tetapi manusia pasti melihat rupa. Ya kan, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara ke gereja tidak pakai baju, tidak pakai celana. Ya, pasti pakai begitu. Hanya Tuhan yang mampu melihat hati. Nah,
Ketika kita mengikut Yesus dan ingin menjadi murid Yesus, benar-benar hati kita ini harus kita serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Nggak bisa setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah, kita nggak layak mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita setengah-setengah, ya, dikhawatirkan kita tidak akan mampu yang namanya ayat yang ke-27 ini, memikul salib. Memikul salib memiliki makna, ya, memiliki makna di mana kita ini benar-benar menyalibkan kedagingan kita. Nggak bisa kedagingan disatukan dengan mengikut Yesus. Ya, kita hobi nih, kita hobi kongko-kongko sama teman-teman kita sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Entah di mana-mana, pokoknya sama teman-teman kita yang mengasyikkan, ya, cerita ngalor ngidul, cerita lucu-lucu, ngomongin orang sampai tengah malam. Sampai kita lupa, kita harus doa, kita harus baca firman, kita harus berubah. Ketika kita ini percaya kepada Tuhan dan kita lahir baru, ya, dan kita harus melepaskan hal-hal seperti itu. Saya mau tanya, ketika istrimu di rumah dan engkau hobi kongko-kongko sama teman-teman, ya, apakah istrimu senang seperti itu? Tentu tidak, bukan? Udah kerja mungkin seharian, lalu kongko-kongko sama teman sampai tengah malam, sampai subuh. Nanti pagi kerja lagi, begitu terus. Sukakah istrimu? Tentu tidak. Karena apa? Karena istrimu juga butuh yang namanya perhatian, yang namanya waktu engkau di rumah bersama dengan anak-anak. Kan begitu. Mikirnya gitu aja dulu. Apalagi Tuhan, Dia sangat merindukan kita. Dia ingin mengajar kita sebagai muridnya, sebagai pengikutnya. Kita harus memiliki waktu khusus untuk Tuhan setiap hari. Nah, seperti itulah kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak menguntungkan roh. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak menguntungkan jiwa dan roh. Itulah memikul salib. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita ini hidup tidak mengerti akan kehendak Tuhan, maka kita akan dibentuk oleh Tuhan sampai kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita ini adalah murid Kristus, maka kita pasti akan belajar dari Kristus. Kristus melepaskan haknya, melepaskan zona kenyamanannya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dia mengosongkan dirinya. Dia seolah seketika lebih rendah dari malaikat, kata Alkitab. Ya. Dan dia menjadi manusia. Manusia seutuhnya loh. Ya, bukan manusia jadi-jadian ya. Dia manusia 100%. Benar-benar manusia. Kakinya benar-benar jejak ke tanah. Ya, kalau dia dicubit, dia ditonjok, ya sakit. Nggak mungkin dia ketawa. Dia benar-benar manusia.
Karena hanya dengan darahnya, ya, dia dapat mendamaikan dosa kita dengan Bapa di sorga. Tanpa darah Yesus, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, kita harus melihat di sini, Yesus meninggalkan segala sesuatu supaya bisa berkorban bagi kita. Dan dia diangkat naik oleh Allah Bapa. Mengerti konsep di sini? Mengerti ya? Demikian pula kita. Kita ini harus meninggalkan segala sesuatu, melepaskan, ya, melepaskan segala sesuatu, dan barulah kita dapat menjadi murid-murid Kristus. Kita ini tidak bisa, ya, untuk hidup bagi diri sendiri. Kita harus hidup bagi kerajaan Allah. Ayat yang ke-33 kita baca sama-sama. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kalau engkau mau melepaskan segala sesuatu, ya, engkau akan menjadi murid Kristus. Lepaskan hakmu, lepaskan kesenangan belakamu, lepaskan itu. Bahkan ketika engkau memiliki, ya, semua hartamu, kekayaanmu, atau apapun itu, engkau harus berkata, Tuhan, apa kehendakmu ketika aku memiliki ini semua? Apa kehendakmu Tuhan? Juga sama, ketika engkau tidak memiliki apapun, engkau juga harus berkata, apa yang kau kehendaki dari diriku? Harus begitu mengikut Tuhan. Enggak bisa enggak, Bapak Ibu Saudara. Firman yang berkata, ya, kita enggak bisa setengah-setengah mengikut Tuhan. Kita harus total mengikut Tuhan. Sampai kita tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saya cukup terkesan dan sempat terkesan, sempat terpesona dengan orang-orang yang mau, ya, menyerahkan apa yang dia miliki untuk Tuhan. Wow, itu dahsyat luar biasa. Tetapi jangan sampai ketika apa yang telah engkau bangun, maka engkau meninggalkan Tuhan dengan mudahnya. Jangan sampai. Apa yang telah engkau beri buat Tuhan, dan itu menjadi sia-sia. Mengapa? Karena engkau perhitungan dengan Tuhan. Tidak demikian mengikut Yesus. Ya. Saya juga terkesan dengan para wanita di mana mereka itu yang mendanai, membiayai pelayanan Yesus. Ada tertulis di Alkitab. Ya, di dalam Perjanjian Baru, Lukas pasal berapa saya lupa. Mereka itu para wanita seperti Maria yang telah diselamatkan oleh Yesus, ya. Para wanita-wanita pada waktu itu, mereka setia mengikut Yesus. Bahkan ketika Yesus ada di kota mereka, mereka setia mengiring Yesus di situ dan mendanai semua kebutuhan Yesus dan para murid-muridnya. Itu para wanita-wanita pada waktu itu.
Dan saya juga melihat di sini, di zamannya sekarang, ada banyak para wanita-wanita yang mendanai, menabur untuk pelayanan. Banyak Bapak Ibu Saudara. Saya melihat itu. Wah, luar biasa. Ya, kita berikan jempol. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Luar biasa sekali. Tetapi saya mau kasih tahu, jangan sampai apa yang kita tabur menjadi sia-sia. Karena apa? Kita perhitungan dengan Tuhan. Oh, ketika saya sudah menabur, kok dia seperti ini? Ya, ingat baik-baik. Ketika kita mengikut Yesus, kita harus melepaskan hak kita. Artinya apa? Kita tidak butuh penghormatan manusia. Kita tidak butuh penghargaan manusia. Sekalipun mereka tidak menghargai kita. Ingat baik-baik. Ketika Daud memuji Tuhan, tabut Allah itu dibawa. Betapa hati Daud bersukacita. Karena dia tahu tabut Allah adalah hadirat Allah. Ketika ada hadirat Allah, bangsanya, kerajaannya, anak-anaknya akan aman bersama dengan Allah. Itu impian Daud. Bahkan Daud ingin membangun rumah Tuhan, bait Tuhan di negerinya. Namun tidak diizinkan oleh Allah. Karena apa? Tangannya penuh darah. Siapa yang diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah? Anaknya siapa? Raja Salomo. Betapa hati Daud merindukan itu, Bapak Ibu Saudara. Dia merindukan sekali ada Allah di dalam negerinya, ada Tuhan di dalam hidupnya. Sampai dia lupa diri menyembah memuji Tuhan. Demikian pula lah ya kita kalau ikut Tuhan, ya boleh dibilang begini seperti Raja Daud tadi, gila-gilaan ikut Tuhan. Harus gila-gilaan ikut Tuhan, enggak bisa setengah-setengah. Bahkan kalau boleh ekstrim saya bilang, enggak, kalau bisa jangan normal-normal saja, tapi gila-gilaan ikut Tuhan. Gila-gilaan di dalam berdoa. Gila-gilaan dalam baca firman. Gila-gilaan di dalam perubahan hidup. Jangan senangi karakter kita yang lama. Tetapi carilah karakter Kristus. Katakan amin. Ya. Dan kita tidak boleh bilang begini, apa yang baik dari saya itu yang diambil, yang jahat ya jangan. Nggak bisa begitu. Tuhan menuntut kita sempurna. Artinya kita harus berubah seturut kehendak Bapa di sorga. Satu-satunya role model yang terbaik hanyalah Yesus Kristus. Katakan amin. Saudaraku, engkau harus mengerti, ketika ikut Tuhan, lepaskan hakmu. Artinya begini, dalam pengiringanmu kepada Kristus, dalam engkau menjejaki kekekalan, engkau harus berkata, Tuhan, apa yang engkau kehendaki dari hidupku? Tuhan, apa yang engkau kehendaki dari keluargaku? Tuhan, apa yang engkau ingini, kehendaki dari apa yang aku punya? Bahkan engkau harus berkata, segala sesuatu aku serahkan, aku persembahkan kepadamu. Loh, kok harus begitu, Pak? Ya, itulah mengiring Tuhan. Ayat 33 berkata, kalau engkau tidak melepaskan dirimu dari semua apa yang kau miliki, engkau tidak bisa.
Kalau engkau tidak melepaskannya, engkau tidak bisa menjadi muridku. Kalau kita tidak menjadi murid Tuhan, kita murid siapa? Itu aja pertanyaannya. Kalau kita tidak menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita menjadi murid dunia ini. Dunia ini mengajarkan apa? Andalkan dirimu. Ya. Foya-foya. Apalagi, jangan mau beri. Kamu harus betul-betul berhemat. Jangan mau memberi. Lihat tuh gereja. Lihat gembalanya. Ya, makin gendut. Nanti kalau gembalanya kurus, lihat tuh gembalanya. Ya, makin kurus. Ya, dikutuk oleh Tuhan. Apalagi, itu dunia. Dunia berkata, udah. Ya, dengan uangmu apa yang ada, nabung. Nabung terus. Ya. Kasih persembahan secukupnya aja. Seadanya aja. Nggak usah nolong-nolong orang, nggak usah. Itu dunia. Ya, ingat, mending uangnya untuk anak-anakmu. Wah, kayaknya betul. Tapi dia lupa esensi mengikut Tuhan. Yaitu hidup ini harus memberi. Kalau kamu tidak memberi, firman Allah berkata, apa yang ada padamu akan diambil. Serem ya? Kalau kamu tidak memberi, apa yang ada padamu akan diambil. Tetapi ketika kamu memberi, maka Tuhan akan menambah-nambahkannya. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan kita itu mengapa sih suruh kita serahkan semua hidup kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kenapa harus kita serahkan? Bahkan harta kekayaan kita, apa yang kita punya, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Itulah syarat mengikut Yesus. Yang kedua, supaya apa yang engkau punya aman di dalam Tuhan. Kalau engkau menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan melindungi istrimu, Tuhan yang akan melindungi anak-anakmu, Tuhan yang akan melindungi suamimu, Tuhan yang akan melindungi harta bendamu, Tuhan yang akan melindungi aset-asetmu, Tuhan yang akan melindungi bahkan memberkati apa yang engkau punya. Katakan amin. Makanya jangan serahkan kepada diri sendiri, pegang terus. Nanti dimakan gereja, nanti dimakan gereja. Hei, gereja nggak minta hartamu. Kalau engkau mau memberi, lepas. Ya, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Supaya hidupmu tidak dikutuk oleh Tuhan. Amin. Jangan hitung-hitungan. Kalau saya beri sekian, saya harus dapat sekian. Baru engkau memberi. Nggak bisa begitu ikut Tuhan. Itu mengandalkan diri sendiri. Mengerti di sini? Sorry ya, gereja nggak minta duit, gereja nggak minta hartamu. Tuhan kita kaya, amin. Kalau engkau bisa memberi, itu pun karena Tuhan, bukan karena dirimu sendiri. Itu semua karena Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hatimu, Tuhan yang menggerakkan jiwamu, Tuhan yang menggerakkan pikiranmu untuk memberi kepada Tuhan. Lewat gereja, lewat orang lain. Kalau engkau bisa menabur, itu semua karena Tuhan, bukan karena dirimu sendiri. Yang setuju angkat tangan, ya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kita ini kalau sudah jadi biji mata Tuhan, kita bersyukur. Kita datang tidak bawa apa-apa. Kita mati, kita juga nggak bawa harta kita. Amin. Tetapi biarlah dengan apa yang engkau punya, sekecil apapun itu, dengan apa yang engkau punya, layani Tuhan. Layani. Engkau punya talenta, engkau punya tenaga, layani Tuhan. Apa yang engkau bisa layani, itu ikut Tuhan tuh seperti itu, Bapak Ibu Saudara.
Tuhan gak lihat besar kecilnya jumlah pemberianmu. Enggak. Ketika janda itu memberi 2 peser uang. Ingat 2 koin uang. Tuhan berkata dia memberi lebih banyak daripada orang-orang tajir pada waktu itu. Karena dia memberi dari seluruh apa yang dia punya untuk penghidupannya. Saya yakin ketika Yesus berkata seperti itu, ndak akan dibiarkan janda itu tidak makan. Pasti Tuhan menyuruh muridnya, Yudas, tolong beri kepada ibu itu. Beri kepada dia dari uang kas pelayanannya. Pasti, saya yakin. Entah kenapa saya mengatakan seperti ini. Pasti ada dorongan roh. Belum lagi janda tersebut mendapat pemberian daripada orang lain yang digerakkan oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau masih pelit sama Tuhan, bertobat. Makanya, mohon maaf ya, makanya hidupmu suka sakit-sakitan. Sorry nih. Ayo, kalau mau sembuh, beri kepada Tuhan. Ketika engkau mengikut Tuhan, engkau melepaskan hakmu, termasuk melepaskan sakit penyakitmu. Beri seluruh hidupmu kepada Tuhan. Lepaskan. Kalau masih ada berhala dalam dirimu, masih ada berhala dalam rumahmu, buang itu. Jangan disimpan. Saya aja punya gitar yang harganya 12 juta. Gembala saya bilang, bakar itu. Saya bakar. Saya bakar. Berat nggak? Saya mau tanya, uang 12 juta lumayan nggak? Lumayan ya? Lumayan. Tapi gembala saya pada waktu itu bilang, bakar itu. Saya bakar. Dihancurkan dan dibakar oleh full timer. Ya, saya beli dari Bali. Tetapi ketika saya mau taat, saya mengalami kesembuhan. Saya mengalami berkat-berkat Tuhan. Saya mengalami itu semua. Kalau engkau tidak mau melepaskan hakmu, kau tidak layak ikut Tuhan. Kalau kita tidak ikut Tuhan, kita ikut setan, Bapak Ibu Saudara. Kita ikut dunia ini. Dunia ini ngengat dan karat. Biarlah melalui pembacaan firman ini, kita sama-sama ditegur. Kami pun dalam mengiring Tuhan, ya Tuhan, hati ini, ini hobi, ini masih berhala, lepaskan itu. Ini masih berhala, lepaskan itu. Nggak bisa enggak. Kalau kami masih ada berhalanya, bagaimana mungkin Tuhan mau pakai? Amin. Tuhan nggak akan percayakan karunia-karunia. Ketika engkau masih simpan berhala, lepaskan. Sekali lagi, saya bacakan ini ayat 33. Kita baca deh sama-sama. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita murid Tuhan, kita akan dipercaya. Pak, saya nggak perlulah jadi murid Tuhan kalau kayak gitu. Saya masih cinta akan dunia ini. Saya masih cinta akan karakter lama saya. Saya agak sulit berubah, Pak. Saya biarkan begini ya. Biarkan begini saja saya. Yang penting saya percaya kepada Yesus. Monggo silahkan. Kalau engkau tidak mau menjadi murid Kristus. Tapi saya mau bilang, hanya murid Kristus yang akan menjadi mempelai. Dan hanya mempelai Kristus yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kita tidak mau melepaskan semuanya, maka kita tidak layak menjadi murid Kristus. Kita pun tidak layak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Haleluya. Ya, kita mengikut Yesus.
tetapi kita masih mengikut kata hati, tidak akan layak mengikut Yesus. Kita masih mengandalkan diri sendiri, tidak layak. Makanya ketika kita masuk ke dalam sekolah kehidupan, itu membuat kita untuk sadar, membuat kita untuk mawas diri. Ya Tuhan, saya ini salah, saya akan berubah, saya mau berubah. Ya, saya berdoa setiap kita mau berubah di dalam Tuhan. Jangan gengsi-gengsian. Berubah itu tidak kenal umur. Berubah itu tidak kenal waktu. Harus berubah. Kapanpun, dimanapun, kita harus berubah. Semakin setia, semakin mencintai Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Dia begitu baik buat setiap kita. Saya rindu kita menyanyikan lagu ini lagi. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan, secara manusia tidak gampang ketika kami harus melepas kenyamanan kami. Oleh sebab itu kami butuh kekuatan daripada-Mu Yesus. Berikan kekuatan-Mu buat kami, supaya kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, biar setiap kami memiliki persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, supaya hidup kami dituntun oleh Roh, dan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi murid-Mu. Kami mau melakukan apapun yang Engkau kehendaki. Oh Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Biar hidup kami mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan tuntun kami, Tuhan lawat kami, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta Mbak Eva bisa berdoa syafaat ya. Oh karapaya ralapasan.
Mari kita bersama-sama bersatu hati, Bapak Ibu, dalam roh dan kebenaran kita. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, sehingga kita boleh diperdamaikan setiap saat dan setiap waktu, boleh menghadap kepada Bapa di surga dalam doa dan permohonan kita. Rabas sandaya rabata kamar sandaya rama. Rabas sandaya rabaya 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 rabah. Inaya rabas sandaya rabata kamar sanaya ramu. Oh Tuhan Yesus, Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa pagi ini Tuhan. Kami bersyukur selalu Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan hari ini dan saat ini. Kami boleh beribadah setiap hari Tuhan. Kami boleh menghadap tahta-Mu yang kudus dan menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami ini sepenuhnya menjadi milik-Mu Tuhan. Kami melepaskan hak kami Tuhan, seperti Engkau juga melepaskan hak-Mu Tuhan. Saat Engkau berdoa kepada Bapa di surga, sebelum Engkau ditangkap, sebelum Engkau menyerahkan hidup-Mu, Engkau pun Tuhan sangat bersedih hati untuk menebus dosa kami, tapi Kau lepaskan hak-Mu itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin semakin hari semakin sempurna seperti Engkau. Kami kuat hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tolong jaga kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala pertikaian, peperangan Tuhan. Jauhkan kami dari segala perpecahan Tuhan. Damaikan hati kami Tuhan. Biarlah kami hidup Tuhan di dalam perdamaian Tuhan. Biarlah kami satu dengan yang lainnya selalu mengusahakan perdamaian, karena itulah yang Kau inginkan dan kehendaki Tuhan. Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau makmurkan bangsa dan negara kami Tuhan. Dari segala kemiskinan Tuhan, lepaskan kami Tuhan. Dari segala sakit penyakit Kau lepaskan kami Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala bencana alam Tuhan. Engkau jaga lindungi kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan. Untuk Bapak Presiden dan Wakilnya Tuhan. Engkau urapi, Engkau jamah Tuhan. Biarlah mereka memimpin dengan adil dan bijaksana Tuhan. Semua karena untuk kehendak-Mu Tuhan, bahkan untuk memakmurkan rakyat-Mu Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Engkau berkati pemimpin dari pusat hingga ke daerah dan pelosok-pelosok Tuhan. Engkau juga memberkati mereka, menjamah mereka, mengurapi mereka supaya mereka dijauhkan dari segala roh-roh perpecahan, roh-roh korupsi, roh-roh penyelewengan dana Tuhan. Biarlah semuanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi Tuhan, bahkan kepentingan golongan. Ya Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala roh-roh pencabulan, roh-roh perpecahan, roh-roh yang tidak baik Tuhan. Bahkan jauhkan kami dari segala kuasa roh jahat Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, pagi ini juga kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja-Mu dimanapun berada di seluruh dunia, bahkan di luar negeri Tuhan, terkhusus di Indonesia. Gereja-gereja-Mu Tuhan datang membawa jiwa-jiwa, datang membawa tubuh Kristus, supaya kami boleh beribadah Tuhan kepada-Mu dengan ibadah yang sejati Tuhan. Biarlah gereja-gereja Engkau pakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, memenangkan negara kami, bangsa kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh pendeta, gembala, penginjil, pengkhotbah, full timer, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan yang melayani sampai di pelosok. Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati pelayanan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka, pendidikan anak mereka, pekerjaan anak mereka, bahkan seluruhnya Tuhan. Engkau jaga lindungi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah roh mereka menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam pelayanan mereka, dalam mereka menjangkau jiwa-jiwa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk
terkhusus gereja kami LCC Tuhan dalam proses pembangunan pastori dan juga gedung gereja Tuhan di Jalan Giobos Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berkati sertai pembangunan pastori itu dan gereja kami itu Tuhan. Engkau berkati setiap donatur-donatur Tuhan, bahkan Engkau juga menjamah setiap donatur-donatur yang akan membantu dan menyumbangkan segala sesuatu untuk keperluan pembangunan pastori dan gereja kami. Bahkan tukang-tukangnya juga Tuhan sertai, Tuhan berkati Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit dan berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk Pastor Alfa dan Pastor Eni Tuhan. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini yang dengan tulus hati menyerahkan dan melepaskan hak mereka untuk menggembalakan kami jemaat-Mu di Palangkaraya ini Tuhan. Tuhan lindungi mereka Tuhan, Kau jamah urapi setiap hari Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan mereka, anak-anak mereka, Darlen dan Glenn Tuhan juga lindungi Tuhan. Tuhan, biarlah roh mereka selalu menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Berikan mampukan mereka Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanan mereka, program-program gereja Tuhan. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu berdua Tuhan di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari ini hadir dalam doa api dan morning prayer. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak terkecuali Tuhan semua yang hadir online, bahkan ibadah online dan onsite dalam Komsel juga Tuhan, dalam doa Basecamp juga ya Tuhan, semua jemaat LCC Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka, pekerjaan anak-anak mereka, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan juga berkati pelayanan mereka yang melayani Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak AMD, bahkan pelayan-pelayan Tuhan di gereja LCC Tuhan. Engkau juga memakai mereka dengan roh-Mu yang menyala-nyala juga atas mereka Tuhan. Kau mampukan mereka Tuhan, Kau berkati mereka dengan sempurna Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami hari ini kami serahkan juga sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati, Kau lindungi kami, apapun yang kami lakukan Kau buat berhasil. Seluruh pekerjaan aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, dan jagai kami, pelihara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya dari dulu, sekarang, dan selamanya penyertaan-Mu tetap sempurna Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menutup doa kami dengan doa yang seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kuasa kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Terima kasih Mbak Eva, tetap Ya, semangat. Pastor. Ya. Oke, Bapak Saudara, ya ingat bahwa komsel kita sudah libur, baik itu online maupun onsite. Jadi tidak ada komsel lagi karena kita pakai untuk latihan dan untuk persiapan Natal serta pentahbisan gereja. Nah, untuk itu Bapak Saudara ya terus berdoa supaya pentahbisan gereja kita ini segera ditetapkan tanggalnya, dan sampai hari ini belum ada kabar. Dan Natal kita tanggal 20 Desember ya. Bapak Ibu Saudara doakan supaya tempat pastori bisa segera selesai dan kita bisa pakai di sana. Itu saja pengumumannya. Tetap semangat hari ini, biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan lupakan Tuhan. Kalau kau punya rencana, libatkan Dia dalam segala hal. Apa-apa doa, ingat itu, apa-apa doa ya. Apa-apa doa, dan selalu ingat God is good all the time, and all the time God is good. Selamat pagi semua. Shalom. Shalom, Pastor. Shalom, Pastor Alfa, Pastor Eni. Terima kasih, Pastor. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Daniel, Tuhan berkati Dan. Aca, apa kabar Aca?
Lama Malam, nggak Mbak. bergabung. Kabar baik. Aca ada kegiatan kemarin, jadi Udah sehat tapi ya. puji Tuhan ada sehat. Keluarga udah sehat semua. Aman, Mbak. Puji Tuhan. Nggak ada yang demam lagi ya, Cak? Enggak. Puji Tuhan. Oke, Pak Yohanes, selamat pagi. Ya, Pak Robi Bukartini tetap semangat. Jeneri, Ya, Kak Yes, Siap. Pak Pak Robi, Daud. Pak Daud, Bu Kambang, Bu Kartini, Ya, Bu Ramani, Jacobs, Elizabeth, Bu Indri, Pak Daniel, dan Pak Daud, gimana kabar Ibu Esther, Pak Daud? aja. Puji Tuhan sudah lumayan, sudah sembuh, Amin, amin. pemulihan Puji Tuhan. saya. Ya. Tempat ini. Selamat pagi, Bu. Salam semua. Saya keluar pagi keluar ya. Selamat pagi semuanya. Selamat Ya, pagi. pagi, Bu. Ibu. Ya, Tuhan berkati. Mana Gio nih? Dia. Hari ini anak-anak Pastor. Hari Ya, ini Pak. anak-anak perayaan Natal. Perayaan Natal anak-anak hari ini pagi. Ya, Betul, kami juga ikut dari BNN Pak Paradi. Oh iya ya. Jam berapa yang di Pangkak? Jam 12.30 mulai. ya. Kalau anak-anak pagi ini anak-anak sekolah jam 7 pagi. Kayak tahun lalu tuh Iya. kan si Darlen sama Glenn ikut juga, tapi hari ini mereka nggak ikut. Ya, disiplin persiapannya. Iya, Beli pagi, beli di malam pakaiannya, hiasannya. ya Pak, ikut Pak. Ya, Ya. parade Natal. Wah, di Pontianak Ya. malah nggak ada loh kayak gitu. Kalau nggak salah ya, nggak ada. Di Ya. sini adanya. Wah, keren sih. Tiap tahun sini, Pastor. Memang, iya tiap tahun memang. Luar biasa, ya. Oke, gitu aja ya, Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat. Tuhan berkati. Semangat, Tuhan shalom. berkati. Halo, Shalom. God bless.